Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang besaran pokok. Nah, hari ini kita akan belajar tentang besaran turunan. Nah, sebelum kita masuk ke besaran turunan, kita akan mengulang lagi terkait besaran pokok yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi kemarin kita sudah punya 7 besaran pokok ya. Nah, 7 besaran pokok ini bisa kita lihat dari tabel. Nah, di sini ada besaran pokoknya, ada satuan, ada simbol satuannya ya. Nah, ternyata besaran pokok yang ketujuh ini dapat diturunkan satuan-satuannya loh. Nah, maksudnya gimana? Jadi, besaran turunan adalah besaran yang satuan-satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Maksudnya gimana ya? Nah, jadi misal contoh luas. Pernah nggak sih kamu ngukur luas ruang kelas kamu? Nah, tentu kamu akan mengukur panjang dan lebarnya kan? Nah, luas ruang kelas kamu akan didapat dari panjang dikali lebar tentunya. Nah, seperti kamu tahu, kalau panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang ya. Nah, panjang termasuk panjang, lebar juga termasuk besaran pokok panjang. Nah, panjang sendiri mempunyai satuan meter. Nah, ketika panjang kali lebar, nah maka luas pun sama dengan meter dikali meter, sehingga menghasilkan meter kuadrat atau meter persegi. Nah, inilah yang dinamakan besaran turunan. Jadi, besaran yang satuan-satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Contohnya luas tadi ya. Jadi, luas tadi itu berasal dari meter dikali meter menghasilkan meter kuadrat atau meter persegi. Nah, itu adalah salah satu contoh besaran turunan. Nah, kali ini kita akan belajar 4 besaran turunan. Apa aja ya? Nah, kita akan belajar tentang luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah luas. Luas ditentukan dengan mengalihkan panjang dan lebar. Misal, kita akan mengukur panjang persegi dan panjang persegi panjang. Nah, untuk mengukur panjang luas persegi, kita bisa menggunakan rumus sisi kali sisi. Nah, sebaliknya, ketika kita ingin mengukur persegi panjang, maka kita akan mencari luasnya dengan mengukur panjang kali lebar. Nah, dari hasil perkalian inilah nanti akan didapatkan satuan dasar, yaitu meter persegi atau meter kuadrat. Nah, lalu bagaimana cara kita mengukur luas benda yang bentuknya tidak teratur? Misalnya nih, luas sehelai daun. Nah, kita akan melakukan kegiatan berikut ya. Jadi, ini kita punya daun. Nah, daunnya ini akan diukur dengan menggunakan kertas berpetak atau kertas milimeter, terus menggunakan penjepit dan pensil. Nah, ini ilustrasinya ya, ilustrasi gambarnya. Nah, kita akan mulai mencoba menghitung ya. Nah, hasil pengukuran luas sehelai daun. Nah, pertama kita akan mengukur. Dari sini kan kita bisa tahu kan, ada yang hasilnya luasnya utuh, ada yang hasilnya setengah, ada yang hasilnya 3/4 dan hasilnya 1/4. Jadi, di sini ibu membagi bagian-bagiannya, oke? Ketika bagian kotaknya utuh, itu akan bernilai 1. Dan ketika nilai kotaknya itu hampir utuh, nah ibu beri nilai 3/4. Ketika isi kotaknya itu separuhnya, maka ibu beri nilai setengah. Dan ketika isi kotaknya hampir tidak ada, kita anggap aja seperempat ya, oke? Nah, pertama kita hitung yang luasnya utuh ya. Kotak-kotak mana yang utuh bagiannya, yang memenuhi semua bagian. Nah, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita punya 15 ukuran utuh ya. Sekarang ya ukuran hampir utuh. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi kita anggap 3/4 ya. Ada 7 3/4. Nah, sekarang yang setengahnya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ukuran setengah. Dan yang terakhir 1/4. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya. Nah, dari hasil tersebut kita hitung ya. Jadi luas sehelai daunnya menjadi ukuran utuh berarti kan kita anggap 1. Berarti 1 kali 15 tambah 3/4 kali 7 tambah 1/2 kali 4 tambah 1/4 kali 4 sehingga didapat 15 tambah 21/4 tambah 4/2 tambah 4/4 lalu kita bagikan dan kita rapikan sehingga dapatlah hasil 23,25 cm kuadrat. Oke. Nah, hasil ini tidak semuanya sama ya. Nah, ini tergantung bagaimana cara pembagiannya. Bagaimana cara memisahkan bagian-bagiannya. Nah, jadi ini yang sesuai pemisahan yang ibu lakukan. Oke, jadi ibu pisahkan ada yang ukurannya 1, 3/4, setengah sampai 1/4. Nah, selanjutnya adalah volume. Apa sih volume? Nah, volume itu adalah besarnya ruangan yang terisi oleh materi atau benda atau objek ya. Jadi ini misalnya kita punya 2 wadah untuk menampung air. Nah, ada wadah yang besar, ada wadah yang kecil. Nah, ketika kita menuang air di wadah yang besar, tentu air yang tertampung akan banyak kan. Nah, hal inilah yang menyebabkan volume benda yang lebih besar akan menampung air atau materi lebih banyak. Nah, satuan dari volume adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, untuk volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, kubus, prisma, limas, dan lain-lain, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya kan. Nah, untuk balok nih contohnya, ada panjang, lebar, tinggi. Nah, tentunya kita akan mendapatkan hasil volumenya dengan cara mengalihkan semuanya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti kita tahu, panjang, lebar, tinggi itu merupakan bagian dari besaran pokok panjang. Oke, jadi ketika panjang, lebar, tinggi, itu kan masing-masing mempunyai satuan meter. Nah, ketika kita kali, berarti kan menghasilkan volume sama dengan meter kali meter kali meter. Sehingga didapat volume sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Itulah hasil dari satuan dasar volume. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa volume merupakan besaran turunan karena dia adalah gabungan dari satuan-satuan besaran pokok yang tadi ya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Oke. Nah, zat cair itu kan punya bentuk yang tidak tetap. Bentuk zat cair itu selalu mengikuti wadahnya kan. Nah, seperti kita lihat di sini ada gelas, ada mangkuk, ada botol ya. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air tersebut akan membentuk gelas. Ketika dimasukkan ke dalam mangkuk akan membentuk mangkuk, dan ketika dimasukkan ke dalam botol akan membentuk botol. Nah, ruang gelas ukur yang terisi itu adalah volume zat cair itu. Nah, tapi kan untuk gelas, mangkuk, botol kan itu nggak terlihat ukurannya kan. Nah, jadi untuk mengukur airnya, kita tuangkan ke gelas ukur yang memang sudah ada ukuran-ukurannya. Oke, nah ini kita bisa lihat ya. Jadi, volume zat cair itu bisa dilihat sesuai dengan ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur. Misalnya di sini ketinggiannya 100 lebih di situ ya. Berarti anggap saja itu 110 ya. Nah, berarti kan itu menjadi 110 ml kan. Oke, jadi sesuai dengan ketinggiannya yang kamu bisa lihat di gambar. Nah, bagaimana cara mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur?
Nah, misalnya kayak batu ya. Batu mungkin kalau bentuknya teratur seperti lingkaran atau seperti bola, mungkin akan bisa dihitung dengan mengikuti volume bola. Nah, lalu bagaimana dengan batu yang tidak teratur? Nah, caranya adalah dengan menggunakan gelas ukur. Nah, saat kita masukkan air di gelas ukur, tentunya kan ada volume awal kan. Nah, di sini kita lihat volume awalnya adalah 50 ml. Nah, ketika kita masukkan batu ke dalam air atau ke dalam gelas ukur, maka gelas ukurnya akan naik, berubah menjadi yang kita bisa lihat di situ 80 ml. Jadi kita dari sini bisa mengukur volume batu. Volume batunya diukur dengan cara volume akhir air dikurang volume awal air. Oke, jadi volume akhirnya itu 80 ml dikurang 50 ml sehingga kita dapatlah volume batu yaitu 30 ml. Nah, itu adalah cara mengukur volume. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Nah, 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik, oke? Nah, 1 liter itu setara dengan 1000 mililiter. Dan 1 mililiter itu setara dengan 1 cm kubik. Oke. Selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan adalah banyaknya zat yang terkandung di dalam suatu larutan. Misalnya ya, saat kita ingin membuat teh manis. Nah, saat kita memasukkan gula ke dalam air teh, nah maka ada takarannya kan gulanya tersebut banyakkah semana. Nah, banyaknya gula dan air dalam larutan teh manis tersebut merupakan konsentrasi larutan. Nah, di sini kita pisahkan ya. Jadi di sini ada bagian-bagiannya nih. Gula itu sebagai massa yang terlarut. Nah, air tehnya ini sebagai volume pelarut. Oke, atau di sini air ya. Nah, cara menghitung konsentrasi larutan dapat dirumuskan sebagai massa gula tadi atau massa terlarut kamu bagi dengan volume air teh tadi. Oke, atau namanya zat pelarut. Oke. Jadi sini bisa disimbolkan dengan K sama dengan massa terlarut yang massa gula tadi dalam satuan gram ya dibagi volume pelarut. Volume pelarutnya ini air teh, oke, dalam satuan liter. Nah, ini contoh dalam memecahkan masalah nih. Jadi si Edo ini ingin melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Nah, berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Oke, di sini kita bisa dapat massanya, massa terlarutnya itu 20 gram. Volume pelarutnya itu si air tadi itu adalah 2 liter. Nah, gimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah tadi dengan K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Massa terlarutnya ini kan gula 20 gram. 20 gram dibagi 2 liter. Oke, hasilnya sama dengan 10 gram per liter. Nah, itu adalah konsentrasi larutan. Next, kita lanjut lagi. Ada laju pertumbuhan. Apa sih laju pertumbuhan? Jadi, laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan. Nah, kali ini kita akan ngomongnya tuh laju pertumbuhan tanaman ya. Misal, saat kamu menanam jagung. Nah, besaran yang diukur di sini adalah panjang dan waktu ya. Oke, yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Ini contohnya ya. Misal, kita mau nanam jagung tinggi awal itu 20 cm. Nah, setelah 10 hari, tinggi akhirnya adalah 60 cm. Nah, berapa laju pertumbuhannya? Nah, ingat, pertambahan tinggi itu adalah tinggi akhir dikurang tinggi awal ya. Tadi kita punya tinggi akhir itu 60 cm. Tinggi awalnya itu 20 cm. Nah, oke. Jadi laju pertumbuhan jagung bisa kita hitung dengan cara laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Nah, pertambahan tingginya kita kurang dulu ya.
tinggi akhirnya tadi 60, dikurang tinggi awalnya itu 20. Dibagi waktunya itu 10 hari, oke? Kita dapat 60 dikurang 20 itu 40. 40 dibagi 10 itu 4 cm per hari, oke? Jadi dia per harinya itu numbuhnya 4 cm, 4 cm, 4 cm. Ini yang dimaksud dengan laju pertumbuhan. Nah, itu adalah 4 besaran turunan yang kamu pelajari di bab ini. Nah, tapi ada besaran-besaran lain nih, besaran turunan lain yang wajib kamu ketahui karena akan kamu pakai di bab-bab selanjutnya dan di kelas selanjutnya. Apa aja? Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada besaran turunan yang lain. Nah, pertama ada kecepatan. Kecepatan itu satuannya meter per sekon. Berarti dari turunan dari panjang dan waktu ya. Lalu ada percepatan meter per second kuadrat, ada gaya dari kg dikali m per second kuadrat atau digabungin menjadi namanya Newton. Terus ada usaha N kali M atau sama dengan Joule. Nah, ada tekanan N per M kuadrat atau sama dengan disebutnya Pascal. Dan terakhir ada massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, ini ada 6 besaran turunan yang lain yang mungkin bisa kamu pelajari dan bisa kamu ketahui di bab ini. Tentunya masih banyak lagi besaran-besaran turunan lain yang akan kamu pelajari. Nah, oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, setelah kamu sudah mendengarkan penjelasan di video ini, kamu bisa mengerjakan tugas besaran turunan di Google Form. Oke? Selamat mengerjakan, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.